Allah, muliakanlah kehidupan kaum muslimin, tinggikanlah derajat Islam di tengah-tengah dunia. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan jahat orang-orang Yahudi dan Israel sampai mereka menyadari untuk membangun kedamaian di muka bumi ini. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membukakan isi doa calon presiden kita, Bapak Mahfud MD, yang saya pikir tidak layak diungkapkan seorang calon pemimpin bangsa. Sebelum membuat video ini, saya sempat menyimak isi video saudara kita Tanpa Ragi dan TV Laskar Kristus. Untuk menemukan isi doa beliau tersebut, ternyata keduanya mendapat berita itu dari sebuah artikel, dan menurut TV Laskar Kristus belum ada sumber yang jelas. Pendeknya, tidak ada bukti bahwa kalau beliau berdoa seperti itu. Kira-kira begini isi doa beliau. Mengutip Lombok Post 32 dengan judul artikel Mahfud MD pimpin doa untuk Palestina bareng ribuan santri di Sleman. Ya Allah, muliakanlah dan tinggikanlah kaum muslimin dan para mujahidin di Gaza, Palestina. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka. Mahfud berdoa. Tapi artikel ini pun tidak cukup untuk membuktikan bahwa beliau benar-benar berdoa mengutuki Israel dan Yahudi. Puji Tuhan, ketidakpuasan saya membuahkan hasil dengan menemukan rekaman asli dari doa beliau tersebut. Kira-kira begini isi doanya. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan jahat orang-orang Yahudi dan Israel sampai mereka menyadari untuk membangun kedamaian di muka bumi ini. Saya tidak akan berkomentar banyak tentang doa yang beliau panjatkan itu. Silahkan sahabat semua berkomentar secara waras dan sadar di kolom komentar di bawah ini. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membukakan lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilih umum presiden dan wakil presiden. Kalau kita lihat di bagian kedua persyaratan calon, pasal yang ke-9, di sana diungkapkan syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Yang ketiga, suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Kemudian, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Selanjutnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional. Berikutnya, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara dan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Berikutnya, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD, terdaftar sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak, dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang membuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Berikutnya, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 tahun kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berusia paling rendah 40 tahun, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan, dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Setelah kita menyimak bersama-sama beberapa poin yang panjang lebar telah kita bacakan tadi, apakah calon presiden kita ini sudah sesuai dengan kualifikasi yang sudah tertera di atas? Silahkan teman-teman tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video di bawah ini. Cukup sekian video kita hari ini. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.